ya, memberikan keberkahannya kepada kita, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga kita bisa mencerna, ya, bisa mendapat ilmu yang bermanfaat ini, dan kita manfaatkan juga untuk orang lain gitu, untuk kepentingan orang banyak. Baik teman-teman, perkenalkan terlebih dahulu, saya Tommy Yuliansa. Ya, teman-teman juga bisa panggil saya Kang Tommy atau Mas Tommy juga silakan ya. Saya di malam hari ini yang akan memandu rekan-rekan dalam webinar Jago Terapi Stroke di malam hari ini. Jadi nanti rekan-rekan dalam beberapa menit ke depan, beberapa waktu ke depan akan dipandu oleh saya. Dan insya Allah mudah-mudahan malam hari ini kegiatan kita berjalan dengan lancar dan juga membawa keberkahan buat semuanya. Nah, baik, sebelumnya mungkin saya sapa-sapa terlebih dahulu yang sudah hadir di malam hari ini. Saya izin sapa yang mungkin sudah open kamera ya. Ya, ini membuktikan belajarnya sangat serius. Ya, ini salah satu bukti bahwa belajarnya sangat serius itu mau open cam. Kan kalau nggak open cam kita juga nggak tahu ya. Lagi sambil rebahan gitu kan. Ada yang sambil makan mungkin gitu ya. Tapi kalau yang open cam nih berarti sudah betul-betul siap banget. Nah, ini ada, kalau di layar saya ini ada Bunda Aisyah dari Depok ya. Kemudian ada lagi eh, Pak Abdul Fatah dari Surabaya, Masya Allah dari Surabaya. Kemudian ada lagi Bunda Siti Khadijah. Bunda Siti Khadijah dari mana ini? Ada juga ini apa namanya, Bapak Abdul Haris dari Kadipaten ya. Betul, betul. Masya Allah. Ini ada Bapak Aceng dari Indramayu. Wah, sama tuh Siap, sama sama Ustadz siap. Ikhwan ya. Indramayu Iya, ya. Masya Indramayu. Allah. Sama Jen, Bu. Masya Allah. Ada Pak Sodik ini dari mana Pak Sodik? Dari Lampung. Masya Allah dari Lampung, ini udah beda pulau kita ya. Saya masih di Pulau Jawa nih, letaknya di Bogor. Ini juga kalau di layar kaca saya ada Bu Tari Yogya ya. Bu Tari dari mana Bu Tari? Kemut ya. Di sini juga ada Bu Liana. Nah, Bunda Liana Aduh, juga sudah hadir. kan Ada Ummu Zahra juga di sini yang sudah open cam, dan juga mungkin teman-teman yang lain ya. Nah, ini saya yakin asalnya sudah beraneka ragam ya. Ada yang dari Jabodetabek, ya, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan mungkin beberapa ada yang dari luar pulau kayak tadi tuh ya, dari Lampung. Kemudian ada juga dari Kalimantan, bahkan pernah beberapa waktu lalu juga ada yang dari luar negeri. Itu ikut untuk belajar bersama. Ya, Masya Allah, ini mudah-mudahan niat rekan-rekan sudah dicatat untuk ikut di webinar malam hari ini sebagai niat kebaikan. Oke, ini nanti saya izin mengingatkan rekan-rekan akan ada absensi ya. Jadi pastikan rekan-rekan untuk standby terus dalam webinar di malam hari ini. Dan nanti akan di-share absensinya oleh sahabat saya Ustadz Ikhwan di kolom chat ya. Nanti rekan-rekan silakan isi absensi itu, karena nanti absensi itu akan memberikan kemudahan buat kita memberikan informasi kepada rekan-rekan. Mungkin nanti ada webinar lain, kemudian ada acara lain yang bisa kita juga ajak rekan-rekan untuk ikut gabung, atau mungkin nanti kita bisa bikin sebuah program untuk sharing-sharing materi via WhatsApp dan lain-lain lah. Jadi intinya absensi yang nanti akan di-share itu sangat penting untuk rekan-rekan isi. Nah, nanti akan di-share di kolom chat ya. Nanti perhatikan saja kolom chatnya, rekan-rekan bisa langsung isi. Nggak banyak kok, cuma nama, nomor WhatsApp, kemudian Gmail rekan-rekan ya, emailnya, sama kota domisili rekan-rekan. Sehingga kita juga bisa tahu. Jadi nanti kalau kita ada agenda nih, LT Mastery Academy lagi kunjungan ke Jawa Tengah, nah kita bisa informasikan, nanti kita bisa kopdar dan lain-lain. Oke, itu mungkin sedikit pengingat dari saya.
Kemudian mungkin supaya malam hari ini lebih apa namanya nuansanya lebih keakraban lagi, sini saya ingin tanya terlebih dahulu, mungkin ada nggak di antara teman-teman yang sudah hadir sekitar 70-an orang ini yang saat ini kondisinya sedang mengalami sakit stroke? Kalau ada boleh dong di apa namanya boleh di open mic-nya. Ada nggak kira-kira yang saat ini sedang mengalami sakit stroke? Rekan-rekan dari 70-an orang, kita coba diskusi. Adik saya tapi nggak mau di terapi. Dengan Ibu siapa ini? Bu Tari. Oh, Bu Tari, siap. Iya, gimana Bu? Adik saya sudah setahun Adiknya lebih. ya? Ya, Adik kandung berarti ya? Iya, Stroke-nya saat ini kondisinya masih bisa jalan atau seperti apa? duduk terus tuh di di rumah terus, nggak ada jalan-jalan. Oh, berarti dia kondisinya memang sulit ya buat jalan ya? Iya, Oh, siap. Stroke-nya tangan sebelah kanan, sebelah kiri? kiri kayaknya. Sebelah kiri Iya. ya. Berarti selama ini Kanan. oh sebelah kanan. Berarti selama ini apa ini apa namanya ikhtiarnya untuk menggapai kesembuhan dari sakit stroke itu apa? Apa ke dokter? Apa ada Ke dokter terapi terus holistik? ada terapi holistik tapi dia kesakitan terus udah males gitu. Oh, siap. Terapinya pijet atau apa, Bunda? Ada kayak akupuntur segala kok. Akupuntur Tapi juga ada ya. tapi nggak mau lagi, Siap. udah nggak niat. Ya memang itu salah satu ini ya, salah satu apa namanya tantangan Iya. untuk apa teman-teman yang saat ini sedang mengalami stroke atau mungkin punya keluarga, kerabat gitu ya, sahabat yang penderita stroke, itu salah satu tantangannya adalah sabar. Ya kalau nggak sabar itu memang sedikit susah gitu ya, kurang cepat untuk bisa berhasilnya itu kurang. Tapi nggak apa-apa, kita doakan mudah-mudahan adik dari Bunda Tari ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan ya untuk bisa mencapai kesembuhannya. Dan mudah-mudahan dari webinar ini nanti Bu Tari juga dapat wawasan, dapat ilmu sehingga lebih apa ya, gambarannya lebih terbuka gitu ya. Oh, nanti harus ngapain yang bisa diberikan kepada adik kandungnya. Nah, itu tadi dari Bunda Tari Sama keluar. adik saya, tante Iya, saya adik juga. saya. Tante saya juga apa itu kalau tremor itu. Tantenya ya. Iya, tante saya juga. Saya 2 kali ke Purwokerto tapi nggak mau saya pegang. Insya Allah siap. Siap Bunda, nanti kalau misalkan ada pertanyaan nih seputar adiknya ya atau seputar tantenya bisa disiapin. Nanti di sesi pertanyaan dengan guru kita bisa disampaikan tuh ya. Nah, nanti Iya. akan dijawab oleh guru kita Ustaz Andi Hasbi di akhir sesi materi beliau. Gitu ya. Nah, Iya. nanti bisa dipersiapkan. Nah, kemudian satu lagi saya minta mungkin di sini ada yang terapisnya yang sudah berkarir di apa namanya terapi stroke, ada? Boleh di open ini, open mic-nya, bisa nggak? Ada teman-teman mungkin yang sudah berkarir? Ya, ada saya. Ada, Masya Allah. Saya, Siapa Mas. ini? Ya, saya Aisyah Depok. Oh, Bunda Aisyah dari Depok, Masya Allah. Ini Bunda, terapi yang Iya. digunakannya apa nih, Bun? Udah macam-macam ya, lintah, bekam, PTB, akupuntur, HDO dan MLS itu yang kemarin dapat dari Ustaz Andi Hasbi. Masya Allah. Terus Siap. sama bioelektrik juga saya kombinasi gitu, Kang. Siap, Masya Allah. Berarti udah berapa lama nih Bunda Aisyah untuk
apa namanya jalanin terapi spesialis stroke-nya? Kalau ke spesialis banget belum ya, cuman ini lagi menangani Ada ya klien pasien stroke stroke. udah sekitar 8 bulan mungkin ya, Masya Allah, 7 siap 8 siap bulan siap. deh. Ya, Siap, Masya Allah, siap. Itu nanti kalau misalkan sudah banyak tuh yang dilayanin, kemudian berhasil, bisa tuh langsung ngambil spesialis. Ah, nanti kalau sudah spesialis itu biasanya jauh lebih mudah untuk orang lain lebih kenal ke kita. Jadi kalau misalkan ingat Bunda Aisyah dari Depok, oh itu yang spesialis stroke ya. Nah, gitu. Jadi orang mindsetnya sudah ke arah sana. Nah, insya Allah nih mudah-mudahan Bunda Aisyah bisa dapat banyak pengalaman dari terapi dan tadi saya dengar sudah ikut berarti sudah Masuk. ikut training MLS ya Bunda ya? sudah MLS HDO Yang sudah, offline atau yang online? yang offline. Yang offline, Masya Allah. Itu kemarin berarti Iya, sudah ini ya, sudah praktek juga sudah, metodenya. Gimana sudah. Bunda? Dari hasil prakteknya kira-kira gimana? Ada apa namanya? Apa nih yang dirasain gitu? Kalau yang berubah signifikannya ke yang nyeri ya, nyeri alhamdulillah ampuh deh gitu. Cuman Ampuh ya untuk Bunda ya? ya untuk nyerinya itu beliau kan stroke tapi berasa nyeri gitu. Nyerinya itu pindah-pindah, kadang di Siap, sebelah siap. sini apa namanya ya, ya kadang di bahu atau di pinggang gitu. Alhamdulillah saya MLS sekali MLS langsung berasa signifikan gitu. Langsung ya Bunda. Itu berapa berapa lama tuh Bunda berasanya dari mulai ditusuk? Mulai ditusuk ya selama saya nerapi kan saya MLS dulu gitu ya. Heeh, Terus heeh. kemudian HDO saya sembari MLS-nya itu, kemudian setelah itu saya bioelektrik gitu, nanti setelahnya tinggal yang di kepala itu sambil saya tanyain terus gitu. Alhamdulillah sih nyerinya udah berkurang banyak begitu. Masya Allah. Siap, siap. Cuman Ini mungkin karena waktunya ya, kalau Ustadz Andi Hasbi kan menyarankan untuk seminggu 2-3 kali gitu ya. Sementara saya mau mm-mm. ngomong ke supirnya itu saya mikir ke kondisi keuangan beliau juga begitu. Gimana Oh, caranya itu? siap, siap. Ya, Ya, siap, siap. Masya Allah. ya Ini gitu aja. luar biasa Bunda Isa. Habis Digerak. belajar langsung bisa dipraktekin ya ilmunya dan bisa langsung dirasakan. Ini mungkin buat teman-teman yang di dalam ruang Zoom ini juga mungkin sedikit saya berikan informasi. Terima kasih sebelumnya Bunda Aisyah dari Depok. Jadi Sama-sama. sedikit saya ingin menjelaskan ke teman-teman sebelum kita nanti mulai. Jadi kita ini ada di dalam sebuah wadah namanya Healthy Mastery Academy. Jadi Healthy Mastery Academy adalah ruang belajar bagi para terapis dan mungkin bukan hanya ruang belajar bagi para terapis saja nanti, tapi juga ada ruang ruang konsultasi, ruang pengobatan itu untuk juga para pasiennya. Tapi memang di saat ini kita beberapa apa namanya produk jasa kita lebih lebih fokusnya ke terapi pelatihan untuk para terapis. Nah, salah satunya beberapa program yang tadi sudah mungkin disinggung oleh Bunda Aisyah itu adalah ada MLS, kemudian HDO dan stroke komprehensif. Jadi MLS itu adalah terapi apa namanya menggunakan jarum akupuntur ya. Ya. Jadi apa namanya ketika kita menggunakan metode MLS ini mungkin mungkin ya ini saya coba diskusi dengan rekan-rekan izin menyampaikan juga ketika misalkan ada di antara rekan-rekan yang punya punya atau merasakan rasa nyeri ya dimanapun itu kemudian apa opsinya kalau dalam segi dari segi medis salah satunya adalah kan minum obat nyeri ya minum obat nyeri gitu ya obat nyeri juga mereknya bermacam-macam kalau yang biasa ya mungkin ada di warung-warung itu yang biasa diminum oleh rekan-rekan gitu ya yang gampang
Nah, itu pun ketika kita misalkan minum obat nyeri, biasanya hasil dari minum obat sampai dengan terasa itu, kalau saya dulu itu pernah minum itu mungkin sekitar 15 sampai dengan 30 menit baru nyeri itu bisa hilang. Nah, di MLS ya, metode terbaru yang diciptakan oleh guru kita Ustadz Andi Hasbi dengan menusuk satu titik ya, menggunakan jarum akupuntur dengan ilmu MLS ini mungkin rasa nyeri itu bisa berkurang kurang dari waktu 5 menit. Kalau saya biasanya gitu. Jadi 2 menit itu sudah mulai berasa, bahkan ada yang 1 menit gitu kan sudah mulai berasa berkurang, bahkan ada yang hilang. Nah, itu salah satu apa namanya produk dari Healthy Mastery Academy. Ada juga HDO lebih condong ke nanti ke stroke. Ada stroke spesialis juga nanti itu akan jauh lebih banyak membahas tentang stroke kayak gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan Healthy Mastery Academy. Nah, itu nanti teman-teman juga akan mendapatkan informasi lebih lengkapnya di dalam grup komunitas yang saat ini teman-teman apa namanya berada di dalamnya. Nanti kalau memang belum masuk, kita coba share linknya, teman-teman bisa masuk. Kayak gitu teman-teman, penjelasan singkat saya tentang Healthy Mastery Academy. Dan mungkin malam hari ini teman-teman sudah tidak sabar untuk bisa menyimak materi dari guru kita Ustadz Andi Hasbi. Tapi sebelum saya panggil beliau untuk bisa berkomunikasi dengan kita dan juga menyampaikan materinya kepada kita, saya izin untuk menampilkan slide dulu. Sebentar. Izin Ustadz untuk ditampilkan slide-nya. Izin teman-teman, mohon coba berikan feedback ke saya. Apakah slide yang ditampilkan sudah muncul di layar teman-teman? Bisa di chat di kolom komentar. Sudah. Sudah ya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Kalau sudah. Sudah. Baik rekan-rekan. Nah, ini ada sudah masuk ya slide-nya, alhamdulillah. Nah, baik, sebelum saya panggil guru kita Ustadz Andi Hasbi, sebelumnya tadi saya sudah menyampaikan kepada rekan-rekan tentang beberapa program dari Healthy Mastery Academy. Nah, itu nanti program terdekatnya itu ada training stroke comprehensive itu di akhir September ini. Kemudian di akhir September ini ada 2 training training stroke comprehensive ya di akhir September. Nah, ini ada sudah ditampilkan di tanggal 25 sampai dengan 27 September itu untuk yang online. Nah, 28 sampai dengan 29 September itu untuk yang online-nya. Yang offline-nya ya, mohon maaf, yang offline-nya. Nah, itu teman-teman bisa lihat di sini kita belajar dua kali, biayanya teman-teman juga bisa lihat di situ. Kemudian di dalam training ini teman-teman akan belajar 14 keilmuan yang akan pelajari banyak banget ya. Kemudian di teman-teman akan dapat beberapa fasilitas, salah satunya ada sertifikat nanti yang teman-teman dapatin, kemudian juga peralatan ya, itu sudah dapat juga, ada kaos juga, dapat makan juga coffee break gitu kan. Kemudian ada penginapan bagi yang di luar kota. Kemudian yang pastinya ada grup khusus pembinaan selanjutnya bagi teman-teman alumni. Nah, ini yang terdekat nih. Kemudian bulan ini juga ada terapi jaran taki ya. Itu herbal yang juga sangat luar biasa. Sudah banyak juga yang pakai. Nah, ini yang terdekat dan terapinya online. Jadi dimanapun teman-teman berada, itu teman-teman bisa ikut. Kalau yang training stroke comprehensive itu adanya di Jakarta untuk sementara ini ya, di bulan ini kita baru ngadain di Jakarta.
Nah, kalau di workshop terapi jarum kaki ini online. Jadi teman-teman yang dari luar kota atau bahkan luar Pulau Jawa juga bisa ikut. Oke, itu sedikit informasi di hari ini. Nah, ini juga ada satu lagi spektakuler akupuntur MLS nyeri yang tadi sudah disinggung juga oleh Bunda Aisyah dari Depok. Nah, beliau udah pakai metode MLS ini ke orang-orang yang merasakan nyeri. Termasuk saya juga sudah pakai. Dan alhamdulillah hampir kalau bisa saya bilang ya 90% ya 80% lah 80% itu dari orang yang saya terapi menggunakan metode ini itu langsung terasa khasiatnya. Ada yang langsung sembuh full, jadi betul-betul sama sekali tidak merasakan nyeri lagi. Ada yang berkurang rasa nyerinya, misalkan kayak kemarin dia merasa sangat kram di bagian leher ya, kemudian sampai pusing, kemudian dipakai metode ini, kramnya sudah mulai berkurang. Nah itu bisa. Ada yang satu lagi nggak bisa duduk tahiyat, saya tusuk satu jarum di bagian tangan gitu ya. Nah itu sudah habis itu dia jingkrak-jingkrakan gitu karena bahagia udah langsung bisa duduk tahiyat. Nah ini metodenya ada di MLS nyeri ini. Nah teman-teman nanti bisa ikut di sini juga ada online ada offline-nya ya. Nah ini teman-teman bisa ikut. Nah ini adalah kelas online-nya. Ya silahkan dilihat, nanti pendaftaran akan di-share oleh sahabat saya Ustadz Ikhwan. Informasi lebih lanjutnya juga bisa menghubungi beliau nanti. Baik, langsung aja sedikit perkenalan untuk pemateri kita di malam hari ini. Beliau adalah Ustadz Andi Hasbi Robi, ya. Beliau sebagai seorang founder Healthy Mastery Academy, ya. Jadi Healthy Mastery Academy ini foundernya adalah beliau. Beliau juga sebelumnya mentor Herbalis EOA Healthcare, ya. Kemudian juga beliau sertifikat pendidik dan trainer Mastaka Raga. Kemudian beliau juga sertifikat Herbalis BNSP. Beliau juga pemberdaya UMKM, ya. Kemudian beliau juga trainer dari Sobat Institut. Beliau juga sertifikat pendidik Bekam Sunnah PBI, termasuk juga beliau adalah profesional speaker dari Akademi Trainer. Kemudian juga beliau adalah member di Tempat Trainers Guild, ya. Nah, ini adalah sedikit singkat ya tentang Ustadz Andi Hasbi Robi yang akan kita saksikan, kita dengarkan, dan kita dalami ilmunya bersama dari beliau. Beliau pertama kali masuk ke dalam dunia kesehatan tradisional holistik itu pada tahun 2004, dan itu yang dipelajari hanya bekam saja, ya. Kemudian di 2016 beliau ikut kuliah di luar negeri, yaitu di Malaysia. Di 2022 beliau juga menulis buku Solusi Bahagia dan Sembuh Bahagia. Di tahun 2023 beliau saat ini mendirikan Padepokan Sehat Cinta Dakwah dan juga Healthy Mastery Academy. Nah, salah satu buku beliau yang Sembuh Bahagia ini lagi naik cetak yang kedua ya, mohon maaf. Lagi naik cetak yang kedua, sedang diproduksi. Nah, nanti teman-teman juga bisa ikut mencari tahu ya. Dikerjakan oleh Ustadz Andi Hasbi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat. Mungkin ada di antara Anda yang keluarganya memiliki masalah penyakit yang tidak kunjung sembuh dan Anda bingung bagaimana cara menerapinya. Atau juga mungkin sahabat sehat adalah seorang terapis, praktisi kesehatan yang ingin belajar begitu banyak ilmu-ilmu terapi
tapi keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, keterbatasan biaya. Nah, hari ini Healthy Mastery Academy menyusun sebuah program e-course yang jumlahnya puluhan e-course training, ada diagnosa, ada terapi, dan ada obat-obatan herbal, resep-resep herbal yang bisa dibuat. Dan yang lebih fenomenal lagi, ada sebuah terapi yang bernama akupuntur MLS nyeri, di mana kecepatan pengobatan akupuntur MLS nyeri ini lebih cepat dari durasi waktu azan berkumandang. Bahkan kemudian ribuan testimoni yang sudah ada, ya sahabat sehat bisa merasakan betul dan bisa melihat bagaimana nyeri haid yang sering kali dialami oleh wanita-wanita muda, ya sebelum mereka merasakan haid sembuh dalam hitungan menit. Bahkan sakit gigi, migrain, vertigo, ya kemudian juga ada Parkinson, ya lalu kemudian ada nyeri bahu, sakit pinggang, saraf kejepit, kesemutan kebas, dan lain sebagainya. Semua hal tentang nyeri insya Allah akan tuntas cukup dengan satu jarum, yaitu akupuntur MLS nyeri. Dan rangkaian training-training terapi lainnya akan saya bahas dalam program e-course Healthy Mastery Academy. Perkenalkan, saya adalah Andi Hasbi. Saya seorang mentor herbalis yang mulai praktek terapi sejak tahun 2003, yang sampai hari ini alhamdulillah telah belajar bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai ke negeri jiran Malaysia. Dan profesi saya kemudian saya sertifikasikan dalam BNSP spesialis untuk expert herbalis, sehingga sahabat sehat tidak perlu khawatir. Ilmu yang saya bagikan adalah ilmu terapi yang saya lakukan selama sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, dan itu sudah terbukti dan sudah teruji. So, buat sahabat sehat yang mencintai keluarganya, maka pastikan Anda belajar ilmu terapi ini sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan Anda bagi keluarga Anda yang mungkin hari ini sedang membutuhkan pengobatan. Karena dengan belajar e-course ini, sahabat sehat sebagai terapis akan menjadi terapis yang lebih profesional, yang lebih expert, dan menjadi terapis the next level. Saya tunggu di kelas, dan nanti akan ada WhatsApp group eksklusif. Saya akan temenin sampai sahabat sehat menjadi seorang terapis the next level, sampai sahabat sehat sembuh keluarga-keluarganya. Terima kasih, saya Andi Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi sekilas tentang Ustadz Andi Hasbi dan kegiatan beliau. Mungkin langsung saja kita panggilkan beliau yang saat ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ustadz Andi Hasbi Robi. Assalamualaikum Ustadz, sudah tersambung? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sudah tersambung. Inilah beliau yang tadi kita lihat ya, yang ada di video sungguh sangat mempesona. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah siap ya Ustadz ya untuk menyampaikan materi di malam hari ini tentang jago terapi stroke kepada teman-teman rekan-rekan yang sudah hadir di webinar malam hari ini. Ya, insya Allah. Ya. Masya Allah, siap. Mungkin sedikit Ustadz kasih kisi-kisi kira-kira malam hari ini akan ada materi yang spesial apa yang akan disampaikan sama teman-teman? Iya, jadi ini nyambung dari materi yang kemarin ya. Kemarin kan kita materi tentang secara garis besarnya tentang bagaimana cara kita menjadi seorang yang jago terapi stroke, kan begitu ya. Nah, yang kalau malam hari ini kita akan ngebahas juga di yang pertama. Karena kan yang kemarin itu ada 3 asas kesembuhan kan, ya. Ada 3 asas kesembuhan. Nah, 3 asas kesembuhan itu kita akan bahas satu persatu ya. Tapi malam hari ini kita akan bahas salah satu asasnya agar nanti materinya runtut gitu, materinya tersusun sehingga sahabat sehat yang mengikuti materi ini bisa paham ya. Harapannya sih begitu. Harapannya sahabat sehat yang selama berturut-turut nanti mengikuti webinar ini kan akan rutin ya insya Allah sepekan 2 kali di bulan September ya. Di bulan September sepekan 2 kali yang ketika nanti ikut rutin insya Allah juga nanti ada
akan ada link YouTube-nya ya, dibagikan gitu ya. Jadi bisa paham nih apa sih yang harus saya lakukan sebagai seseorang yang ingin menjadi jago terapi stroke, baik buat keluarganya mungkin gitu ya, ataupun buat terapis ya, teman-teman sebagai terapis dan lain sebagainya. Nah itu nanti akan kita bahas malam hari ini satu persatu lah, insya Allah ya. Seperti itu Masya kira. Allah. Kayak siap, kayaknya sudah sangat tidak sabar teman-teman untuk bisa segera mendapatkan materi di malam hari ini dari Ustadz kita, Ustadz Adi Hasbi. Jadi mungkin Sebelum itu Mas Tobi, saya minta waktu 2 siap. menit. Ya insya Allah nanti kita akan masuk ngebahas lebih detail. Tapi saya izin waktu 2 menit aja ya, sebentar. Siap. Boleh, siap. Baik, mungkin beliau mau ke toilet ya. Jadi teman-teman, mungkin sedikit saya izin jelaskan. Saya juga salah satu yang bergerak di layanan terapi stroke ya. Jadi saya sudah sebelum pandemi saya dulu pernah buka rumah sakit stroke di daerah Bogor, dan kebetulan waktu itu saya buka bersama dengan Ustadz Andi Hasbi. Ya, jadi dulu sebelum pandemi itu saya buka rumah sehat stroke bersama dengan Ustadz Andi Hasbi, dan qadarullah baru berjalan sekitar 1 tahun ya. Kita tidak tahu itu sudah kuasa Allah, tiba-tiba masuk pandemi. Ya, masuk pandemi. Nah, di saat pandemi itulah akhirnya ya qadarullah gitu ya, pandemi itu hampir 3 tahun ya. Dan stroke itu adalah salah satu penyakit yang sangat rawan terhadap virus. Ya, apalagi virusnya waktu itu adalah virus corona gitu ya, virus COVID gitu kan. Dan waktu di tahun pertama itu kan sangat-sangat mencekam waktu itu. Ya, sampai di tahun kedua kalau tidak salah itu betul-betul sangat mencekam. Jadi ya qadarullah akhirnya kita tutup, dan di tahun 2023 akhir ya, di 2024 ini kita mulai coba kembali membuka rumah sakit stroke itu. Dan dulu dalam waktu 1 tahun itu saya sedikit cerita tentang pengalaman saya kemarin ketika membuka rumah sakit stroke itu, dan mungkin ini teman-teman nanti bisa ambil hikmahnya saja. Jadi waktu kita buka kurang lebih selama 1 tahun itu kebetulan nyewa rumah yang cukup lumayan besar, dan itu animo yang datang sangat luar biasa. Dan bahkan yang datang itu malah justru bukan dari daerah-daerah yang dekat. Gitu. Waktu itu kita buka di daerah Bogor ya, di daerah dekat Pemda Kabupaten Bogor waktu itu, dekat Stadion Pakansari, di belakangnya lebih tepatnya itu di belakang Stadion Pakansari. Nah, itu malah justru yang datang itu ada dari wilayah Bekasi, ada dari wilayah Depok. Jadi yang mereka ketika misalkan mau terapi itu ditempuh dengan waktu yang mungkin nggak cuma setengah jam 1 jam gitu, tapi berjam-jam. Dan itu mereka lakukan sepekan 3 kali. Karena memang saya waktu itu supaya bagaimana terapi ini efektif gitu ya dan bisa dirasakan oleh pasien, maka kita sangat menganjurkan pasien ini untuk istiqomah dalam melakukan terapi gitu. Jadi kalau misalkan pasien ini pengen hasilnya itu berkelanjutan, ya, kemudian cepat juga dalam proses penyembuhannya, maka dia harus konsisten. Salah satu konsisten yang kita sangat anjurkan kepada dia adalah dia rutin terapi. Nah, terapi dalam stroke itu salah satunya adalah yang kita coba anjurkan itu adalah sepekan 3 kali. Nah, sepekan 3 kali itu ada apa saja? Ya, nanti dibahas tuh secara detail di stroke komprehensif tuh. Ada 14 keilmuan, bayangkan yang teman-teman nanti akan pelajari. Ada pijetnya, ada akupunturnya gitu kan, ada MLS nyerinya juga di sana. Kemudian ada beberapa keilmuan yang lainnya, pasti keilmuan dari sisi wawasan keilmuan kesehatannya juga teman-teman nanti juga akan dapat. Jadi teman-teman nanti akan punya gambaran. Ya, oh ternyata stroke ini seperti ini. Nah, ketika stroke-nya ini asal muasalnya dari ini, penanganannya harus seperti apa? Karena setiap orang stroke kan itu berbeda-beda. Ya, basic dia terkena stroke itu beda-beda. Ada yang dia basicnya memang ada riwayat penyakit diabetes, kemudian kolesterol. Ada juga yang dia sudah komplikasi, ada yang semua penyakit dia punya,
akhirnya ujungnya di stroke gitu kan. Ada yang banyak hal lah ya. Dan salah satunya yang pasti mereka rasakan walau di luar terapi di luar penyakit-penyakit tadi adalah salah satunya psikis ya. Dan itu kita sangat sadari ketika kita dalam waktu 1 tahun itu buka rumah sehat stroke di Bogor ini, kita coba amati gitu ya bagaimana psikis orang yang penderita stroke ini dan juga psikis orang yang mendampinginya gitu. Ternyata bukan hanya psikisnya terkena di orang yang terkena stroke, tapi juga ternyata sangat bisa dibilang erat kaitannya dengan orang yang ngedampinginnya ya. Misalkan yang terkena stroke adalah istrinya gitu ya, kemudian yang sangat mendampinginya adalah suaminya. Nah, maka dua-duanya biasanya ada keterkaitan tuh terkait psikisnya itu. Nah, nanti insya Allah akan dibahas secara lebih mendetail kepada guru kita ya. Nah, ini beliau sudah siap, mungkin langsung saja saya serahkan waktu dan tempatnya kepada beliau. Silakan Ustadz Andi Hasbi, dipersilakan. Baik, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Tommy yang sudah membuka ya, membawa acara ini. Alhamdulillah malam hari ini juga pesertanya menyentuh angka di 100 orang lebih ya. Jadi semakin banyak ya, mudah-mudahan sahabat sehat yang malam hari ini bergabung maupun dari yang kemarin ikut maupun nanti yang terus mengikuti program webinar Jago Terapi Stroke ini betul-betul bisa menjadi seorang ahli terapi stroke ya. Sahabat sehat, sebenarnya webinar-webinar seperti ini ya insya Allah kami dari HMA rutin mengadakan gitu ya. Kadang bisa sebulan sekali, kadang bisa sebulan 2 kali gitu ya. Nah, bulan ini kita ingin karena melihat begitu banyak fenomena penyakit stroke, maka sepertinya kita ingin rutin adakan webinar seperti ini yang nantinya ketika sahabat sehat memiliki pasien ya, klien stroke atau keluarga yang sedang mengalami stroke bisa ikut dalam trainingnya yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Tommy ya, di training stroke komprehensif, training keilmuan stroke terlengkap ya. Terlengkap karena kita akan belajar 14 skill terapi dari mulai diagnosa maupun tindakan terapi sampai dengan herbalnya. Jadi 3 asas kesembuhan ini akan dipelajari sama sahabat sehat semua, yang itu akan ada program pembinaannya selama 6 bulan ya. Ada program pembinaan selama 6 bulan, offline-nya 2 hari, online-nya 3 hari ya. Jadi luar biasa ya, mudah-mudahan ini terlengkap dan termurah sih. Menurut saya terlengkap dan termurah ya. Silakan mungkin sahabat sehat ada training-training serupa ya, dengan jumlah training keilmuan yang sedemikian banyak, dengan jumlah pertemuan sebanyak ini gitu ya, dengan harga sekitar 2.350.000 atau 2,5 juta. Tanggal 7 kemarin itu masih 2.350.000 ya, kalau nggak salah sudah selesai ya. Bu Diana, ada Bu Diana di sini sebagai Ketua IO Jakarta. Bu Diana ada ya? Nah, ada nih Bu Diana. Kemarin itu terakhir ya, tanggal 7 September untuk harga 2.350.000. Nah, saya nego nih ke Bu Diana nih. Mungkin buat sahabat sehat yang malam hari ini hadir di webinar ini ya, nanti bisa hubungi Bu Diana untuk pendaftaran training stroke komprehensifnya. Ya harusnya kan 2.500.000 ya. Kalau secara reguler teman-teman keilmuan ini dipelajari satu-satu mungkin biayanya lebih dari 7 juta. Ya, tapi kita buat yang terjangkau 2.500.000. Dan kalau malam hari ini sahabat sehat mengambil kesempatan ya, dengan mungkin DP dulu gitu ya. Silakan DP
berapakah 1 juta atau berapa gitu, 2 juta, 2.350.000 langsung bayar cash ya. Itu sahabat saya dapat harga promo 2.350.000. Nah, tapi hanya untuk malam hari ini aja sampai besok siang lah ya. Kita kasih waktu besok siang atau besok malam. Gitu. Nanti langsung hubungi Bu Diana. Bu Diana silakan kasih nomor teleponnya Bu Diana di kolom chat ya. Sahabat saya bisa hubungi Bu Diana untuk tanya-tanya tentang trainingnya, akomodasi, fasilitas dan lain sebagainya. Saya minta izin di malam ini diperpanjang 1 malam Bu Diana sampai besok malam ya. Jadi 2.350.000. Boleh ya Bu ya? Ya, siap. Alhamdulillah. Siap. Baik, sahabat sehat. Saya izin share screen ya. Materi yang akan kita bahas malam hari ini tentang jago terapi stroke ya. Jago terapi stroke. Jadi kalau kita bicara tentang terapi stroke atau penyakit stroke, teman-teman sahabat sehat, itu seperti yang saya bilang kemarin, kita perlu mempelajari 3 asas kesembuhan. Tepat diagnosa, tepat tindakan, tepat obat herbal. Ya, tindakannya tindakan terapi tentunya ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebelum masuk ke tindakan terapi ataupun persiapan obat herbal? Tentu pintu masuk yang pertama adalah tepat diagnosa. Nah, gitu ya. Tepat diagnosa yang mana? Tepat diagnosa ini yang akan menjadi pintu masuk awal sahabat sehat untuk maksimal dalam pengobatan. Tepat tindakan, tepat diagnosa, tepat tindakan, terapi, dan tepat obat herbal. 3. Nah, kita malam hari ini kita akan pelajari salah satu dari tepat diagnosa. Jadi diagnosa itu sendiri, sahabat sehat, ada banyak ya diagnosa yang dilakukan untuk pengobatan penderita stroke ya. Salah satunya pertama ada catatan ROM, range of motion, itu perlu kita diagnosa. Diagnosis dulu tuh bagaimana tindakan bukan tindakan, gerakannya ya, fisiodiagnosisnya yang perlu kita diagnosa. Kemudian juga nanti sahabat sehat perlu belajar yang namanya QGC holistik, quantum general check up holistik ya. Seseorang ini udah kena stroke, tapi masalahnya ada di mana, organ apa yang bermasalah, dan lain sebagainya. Dan apakah ada kemungkinan terjadi serangan stroke berikutnya? Nah, itu ada di alat terapi yang nanti teman-teman akan pelajari cara membacanya, ya, yaitu namanya QGC Holistic, Quantum General Check Up. Kemudian di level diagnosa yang lainnya, yaitu teman-teman akan mempelajari diagnosa gangguan bicaranya, ya, gangguan bicaranya, afasia, dan lain sebagainya. Nah, sahabat sehat, kita akan masuk di yang pertama dalam menangani terapi stroke ini, menangani pasien stroke ini, kita perlu mencari sumber akar masalah dan solusinya. Ya, sumber akar masalah, landasan diagnosanya itu, yaitu melalui patofisiologi stroke yang kita singkat sebagai PEDAS atau P3DAS. Apa itu P3DAS? Sahabat sehat, P yang pertama adalah pencetus, P yang kedua adalah penyumbang, P yang ketiga adalah penyebab, kemudian D-nya adalah dampak, ya, A-nya adalah akibat, dan terakhir adalah solusi. Jadi nggak bisa kita hanya sekedar ini sakit stroke-nya sebelah kanan atau sebelah kiri, ya udah kita bekam, kita pijat, kita akupuntur begitu ya. Itu mungkin bisa mengobati, tapi akan kembali lagi berulang di penyakit yang sama gitu ya. Ini yang perlu kita pahami betul ya. Nah, maka kita akan pelajari malam hari ini dari 6 patofisiologis ini ya. Pencetus, penyumbang, penyebab, dampak, akibat, dan solusi. Nah, oke. Nanti sahabat sehat, insya Allah link YouTube-nya akan di-share ya di grup Healthy Mastery Academy maupun di grup calon peserta training reguler stroke ya. Jadi silakan masuk di di grup tersebut. Untuk yang umum ya, buat yang alumni kan sudah ada di grup alumni ya. Insya Allah tidak masalah di situ. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pencetus. Sahabat sehat, pencetus dari seluruh penderita stroke itu adalah tentang pikiran, tentang cedera itu bisa jatuh dan lain sebagainya, tentang trauma. Ya. Dan ketiganya ini saya temukan selama saya mendampingi penderita stroke secara intensif di 2016 sampai sekarang, 2016
ke 2024 tuh berarti sudah 8 tahun ya. 8 tahun saya fokus untuk menangani penderita stroke. Ketiganya ini selalu saya ketemukan. Bisa di salah satu, bisa dua, atau bahkan bisa tiga-tiganya. Contoh yang pertama. Ada seseorang apa namanya? Ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tangga lah. Istri seorang jenderal gitu ya. Istri seorang jenderal, ketika jenderal ini pensiun, istrinya kena stroke. Bayangkan, yang kerja suaminya, yang kena stroke istrinya. Lalu apa yang ketika saya tanyakan, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena ketika dulu suami beliau adalah seorang jenderal yang kemana-mana diantar, ada ajudan dan lain sebagainya, begitu ya. Lalu kemudian fasilitas-fasilitas dapat, apapun bisa dicukupi gitu. Ketika kemudian beliau pensiun, suaminya pensiun purnawirawan, otomatis fasilitas negara juga tidak lagi didapatkan. Dan akhirnya ya banyak hal yang beliau belum bisa menerima hal itu, lalu kemudian stres. Ya, akhirnya gula darahnya naik, kemudian jadi stroke. Ya. Kemudian soal cedera, ya. Saya pernah beberapa kali menemukan penderita stroke yang kena stroke itu karena jatuh, kecelakaan, kepalanya terbentur ya. Kemudian ada pecah di dalam pembuluh darah karena benturan itu, yang kemudian akhirnya menjadi stroke ya. Kemudian yang ketiga trauma. Nah, ini yang terdekat saya baru dapatkan gitu dari salah satu peserta training saya di Purwokerto. Ada seorang bapak-bapak, dia ikut training HDO, stroke ya, MLS HDO, karena ternyata anaknya yang berusia 14 tahun kalau tidak salah itu terkena stroke. Kenapa begitu? Karena 1 hari atau 2 hari sebelumnya anak itu tidak punya riwayat penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol, nggak ada ya, karena masih kecil. Anak itu lagi main handphone di pinggir jalan, lalu handphonenya diambil orang, dijambret, dan anak itu trauma, ketakutan, yang sangat ketakutan, sampai akhirnya kemudian besok atau lusanya itu anak itu tiba-tiba terkena serangan stroke. Ya. Nah, ketiganya ini saya coba tanya ke sahabat sehat, pernah nggak mungkin sahabat sehat ada mengalami itu ya, atau keluarganya mengalami itu ya? Kira-kira boleh dijawab di kolom chat ya. Mungkin ada di antara sahabat sehat yang keluarganya mengalami gangguan tersebut. Silahkan ya. Ada? Suara saya putus-putus, aman ya? Suara saya aman? Kira-kira aman nggak suara saya? Boleh dijawab di kolom chat. Oh, aman, Bu Harsini. Baik, makasih Bu. Oh, Jogja aman ya. Berarti mungkin di daerahnya Bu Siti Khadijah nih ya, Bandung kalau nggak salah ya. Oke, oh aman, Bandung juga aman. Baik, siap. Nah, kira-kira ada nggak di antara sahabat sehat yang keluarganya menderita stroke karena salah satu dari sebab 3 tadi, 1 atau 2 atau 3, mungkin salah satu. Pak Joko, oke Pak Joko nih yang dari Klaten ya. Kakak saya karena jatuh, ya. Biasanya jatuhnya di mana Pak? Jatuh di kamar mandi kah atau jatuh di mana? Mungkin ya. Ada lagi yang lain? Makasih Pak Joko infonya. Ya, ada beberapa yang karena jatuh di kamar mandi, terpeleset kah atau ya pusing gitu ya, stres ya karena keluarga ya. Saudara, nah ini ada Bu Tifah ya. Stroke karena ditinggal anak. Oh ya, ini trauma karena anak meninggal, kemudian belum acceptance ya, belum acceptance, belum menerima kondisi itu, akhirnya kena stroke. Betul, bisa juga seperti itu. Kemudian tertekan mental, drop setahun, stroke setelah salah makan, jatuh saat belanja dan lain sebagainya. Istrinya minta cerai, nggak lama kemudian stroke sebelum cerai. Wah, ini kalau sudah cerai jangan dideketin Jenu ya, istrinya. Iya, oke. Ditabrak orang, kepala kena benturan. Ya bisa, sangat bisa. Baik, sahabat sehat, makasih. Itu jawaban-jawaban ya, yang sering banget kita temukan ya.
Sering banget kita temukan kondisi-kondisi seperti itu. Itu pencetusnya. Nah, kita perlu mempelajari hal yang berikutnya ya. Bukan cuma pencetus itu, tapi yang kedua adalah yaitu penyumbang, yaitu gaya hidup tidak sehat. Nah, ini yang sahabat sehat perlu pahami nih. Udah pencetusnya ada, bisa tadi pikiran, cedera atau trauma, ditambah gaya hidup yang tidak sehat. Ya, sering tidur di atas jam 9, jam 10 malam atau begadang sampai pagi. Kemudian yang kedua, makannya berantakan gitu ya. Makan minyak-minyak dan lain sebagainya gitu ya. Alkohol, rokok ya, kemudian narkotik dan lain sebagainya gitu ya. Ini juga menjadi penyumbang bahwa seseorang tersebut dapat menderita penyakit stroke. Karena menurut penelitian juga sahabat sehat, satu batang rokok yang dihisap sampai habis itu dapat mengeraskan pembuluh darah beberapa sentimeter. Wah, ini bahaya nih ya. Beberapa sentimeter. Kalau pembuluh darah kita itu mengeras, sahabat sehat, tidak elastis lagi, maka ini salah satu penyebab stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah. Ya, pecah pembuluh darah karena si pembuluh darah ini tidak elastis ya dia. Rapuh, terjadi kerapuhan dinding perifer pembuluh darahnya, gitu ya, pembuluh darah perifernya di dindingnya, sehingga kemudian dia pecah. Ketika pecah, maka disebutlah stroke hemoragik, gitu ya. Nah, itu terjadi karena gaya hidup yang tidak sehat. Ya, makanya kita usahakan nanti, mudah-mudahan jam 9:30 lah ya, kita sudah selesai, kemudian kita tidur biar hormon melatonin kita keluar nih. Hormon melatoninnya keluar, lalu kemudian terjadi proses regenerasi sel lebih baik gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat sehat, kita perlu mempelajari yang namanya penyebab. Nah, jadi penyebab penyakit stroke itu penyakitnya bisa diabetes, bisa karena hipertensi atau kolesterol atau asam urat ya. Yang asam urat ini jarang ketahuan, jarang dikira sebagai salah satu penyebab penyakit stroke. Seringnya karena kekentalan darah, karena hipertensinya, karena gangguan jantungnya gitu ya. Nah, ternyata asam urat juga bisa menjadi salah satu penyebab stroke hemoragik khususnya pecah pembuluh darah karena si kristal dari purin itu yang cukup tajam dia dapat merobek pembuluh darah gitu ya. Nah, sahabat sehat, kalau kita bicara tentang penyebabnya berarti nanti kita akan masuk kepada obat herbalnya atau tindakan terapinya seperti apa gitu ya. Tentu penderita stroke yang diabetes dengan penderita stroke yang tidak diabetes penanganannya berbeda, obat herbalnya berbeda gitu ya. Karena keluhannya juga mungkin berbeda. Sama-sama stroke sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi dia kena diabetes atau dia kena kolesterol atau dia kena hipertensi atau dia kena asam urat, tentu treatmentnya perlu berbeda, tentu herbalnya perlu berbeda, ya. Maka kita perlu pahami dulu, ya. Kalau sering banget saya ketemu dengan keluarga-keluarga klien stroke, yang ketika kita tanya, ibu hipertensinya berapa? Alhamdulillah tensinya udah stabil gitu. Nah, sering nggak kita ketemu begitu, ya? Tensinya stabil sekarang, alhamdulillah gitu ya. Nah, teman-teman, nggak bisa kita langsung berhenti sampai di situ. Tapi kita perlu tanya, stabilnya karena minum obat atau tidak. Ya. Gula darahnya. Gulanya berapa? Gulanya alhamdulillah sekarang stabil, 120, 130. Ya, gula darah puasa, gula darah sewaktu gitu ya. Pertanyaannya tidak berhenti sampai di situ. Tapi tanyakan lagi, itu normalnya karena minum obat penurun gula, ya, atau penurun tensi, atau pengencer darah, atau tidak minum obat. Kalau normalnya karena minum obat, berarti belum normal sebenarnya. Nah, gitu ya. Oke ya. Menurut saya, ini menurut saya ya. Jadi ketika kita bicara normal, ya normal itu ya dia nggak minum obat, dia hanya gaya hidup sehat, dan dia tensinya normal, gula darahnya normal, nah itulah normal. Tapi kalau normalnya karena minum obat atau turun tekanan darahnya, gula darahnya, kekentalan darahnya, karena minum obat berarti orang tersebut sebenarnya belum normal. Hanya terlihat normal.
Ya, karena ini saya sering dapati, mungkin nanti sahabat sehat juga bisa diskusi. Orang-orang yang kena diabetes contohnya, bertahun-tahun dia minum obat atau dia suntik insulin, tensinya pasti sering naik itu. Betul nggak? Nanti dikasih lagi obat penurun tensi, ya. Nanti dikasih lagi obat anti nyeri karena mungkin nyeri kepala, tangan kebas, kesemutan dan lain sebagainya. Lalu dikasih lagi nanti obat lambung, ya. Terus-terusan aja tuh akhirnya banyak minum obat, ya. Apakah ada yang salah dengan minum obat itu? Tidak. Obat itu pilihan. Sahabat sehat boleh ambil obat yang diberikan oleh medis atau juga tidak. Itu pilihan dari sahabat sehat semua. Andalah yang memutuskan mau mengambil atau tidak. Termasuk juga herbal, termasuk juga tindakan terapi. Keputusan ada di sahabat sehat. Ya, tidak bisa kita menyalahkan tenaga medis, menyalahkan obat-obatan. Tidak, karena mereka memang punya keilmuan itu dan sahabat sehatlah yang bisa memilih, gitu ya. Kalau kemudian kita minum obat itu bertahun-tahun tapi tensinya tetap naik, kalau nggak minum obat tensinya naik, gulanya naik, berarti itu sebenarnya belum normal. Lalu bagaimana supaya bisa normal? Lakukan terapi, minum obat herbal, ubah gaya hidup. Ya, perbaiki pikirannya, perbaiki mindset-nya, ya, dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kepada penyebab stroke, ketika riwayat penyakit ini kita dapetin, ada yang karena apa tadi? Diabetes, kolesterol, ya, hipertensi, asam urat. Nah, salah satunya itu ya, yang sahabat sehat perlu tandai, lalu kemudian berikan tindakan terapi yang tepat. Nanti tindakannya seperti apa kita akan bahas di webinar berikutnya ya. Kita bahas dulu patofisiologi stroke-nya supaya sahabat sehat bisa betul-betul tepat dalam melakukan diagnosa itu ya. Nanti lebih detailnya kita akan bahas di training stroke komprehensif reguler yang di Jakarta tanggal 28-29 offline ya, online-nya tanggal 25 sampai 27 ya. September ini ya. Kemudian yang keempat, dampaknya. Nah, di sini barulah muncul dampak iskemik atau hemoragik, penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Dua pembagian ini, dua jenis stroke ini yang sering banget kita dengar, iskemik, hemoragik, penyumbatan atau pecah pembuluh darah. Padahal ada satu lagi yang ketiga, yaitu transient ischemic attack. TIA, disebutnya TIA. Nah, transient ischemic attack ini bagi orang-orang awam disebutnya stroke ringan. Ya, stroke ringan yang mungkin hari ini kena stroke, besok ya hari ini nggak bisa jalan, tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, besoknya normal lagi, gitu ya. Dikasih obat sebentar, terus besoknya normal lagi, atau bahkan mungkin nggak sempat ke rumah sakit, besoknya normal lagi. Nah, itu namanya TIA, bukan kena iskemik, bukan kena hemoragik, tapi transient ischemic attack. Apa itu? Ya, stroke ringan lah disebutnya ya, gitu ya. Cuma sebentar. Jadi ada penyumbatan sebentar, mungkin beberapa saat, lalu si sumbatan itu mengalir lagi, gitu ya. Jadi disebutnya TIA. Nah, TIA ini sebenarnya sahabat sehat adalah salah satu sinyalemen bahwa orang tersebut akan mengalami serangan stroke yang sebenarnya. Maka kalau udah kena kayak gitu, jangan cuma sekedar euforia, senang-senang, bersyukur. Oh, ubah pola hidup, ubah pola pikir, ubah aktivitas-aktivitas sehari-harinya ya, supaya tidak terkena serangan stroke yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, akibatnya ya, akibatnya adalah kelumpuhan. Lumpuhnya sebelah mana? Bisa kanan, bisa kiri. Tapi ada juga kadang saya ketemu gitu ya keluarga-keluarga yang dua-duanya nih, kanan kiri ya, itu kena stroke. Nah, ini biasanya terjadi pecah pembuluh darahnya di batang otak. Tapi sangat-sangat langka kejadian ini, dan kalaupun ada, resiko kematiannya lebih besar ya. Atau kadang kenanya kanan kiri karena terkena stroke lebih dari satu kali. Stroke yang pertama kena di kanan, lalu beberapa bulan kemudian kena lagi stroke lagi yang sebelah kiri. Akhirnya dua-duanya shutdown, tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kaki kirinya. Nah, ini tentu ya kita perlu ekstra sabar, ekstra kuat ya, ekstra
konsisten dalam melakukan tindakan terapi ataupun keluarga-keluarganya. Saya sangat memahami betapa berat sahabat sehat yang memiliki keluarga yang mengalami stroke ya. Selain emosinya nggak stabil ya, capek ngurusinnya ya, lelah secara fisik gitu ya, secara batin juga lelah, secara fisik juga lelah. Saya sangat memahami itu. Maka perlu hadir ya teman-teman terapis yang siap ya mendampingi para penderita stroke untuk melakukan pengobatan gitu. Harapannya para penderita stroke ini minimal mereka bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri. Mandinya bisa sendiri, pakai baju sendiri, makan sendiri, buang air sendiri ya. Walaupun mungkin sudah tidak bisa bekerja, tapi minimal beberapa kegiatan-kegiatan ini bisa dilakukan sendiri gitu ya. Ya, sebentar sahabat sehat ya. Oke, ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kombinasi terapi atau solusinya. Inilah solusi yang perlu kita lihat, perlu kita tentukan apa yang perlu kita lakukan kepada mereka-mereka yang mengalami stroke gitu ya. Ambil minyaknya di ibu saya. Ya. Yang tindakan terapinya masih tepat. Nah, sahabat sehat, untuk melakukan tindakan terapi bagi para penderita stroke ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu jenis terapi. Ya, saya belum menemukan satu jenis tindakan terapi yang mampu mengobati seluruh ya keluhan penyakit stroke hanya dengan satu jenis terapi. Rasa-rasanya selama saya berprofesi sebagai terapis spesialis stroke belum menemukan itu. Contoh misalnya bekam. Iya, bekam bisa menurunkan tekanan darahnya, bekam bisa membantu meringankan tubuhnya, menajamkan penglihatannya, mungkin memperbaiki memperbaiki daya ingatnya, kekuatannya, tapi tidak bisa menyelesaikan semuanya gitu. Karena bekam punya keterbatasan juga gitu ya. Ada beberapa kayak contohnya misalnya tangannya turun ini ya. Lengannya turun karena bahunya sudah turun ke bawah begitu, nggak bisa nih diselesaikan dengan bekam. Ini perlu diselesaikan dengan pijat gitu ya, dikasih balur minyak dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian apalagi akupuntur, sama akupuntur juga demikian ya. Walaupun kita menggunakan akupuntur klasik, akupuntur kontemporer atau akupuntur yang hari ini ada yaitu MLS HDO, tetap tidak bisa melakukan mengobati itu semua. Kemudian apalagi moksa ya, tidak bisa semuanya digunakan hanya dengan moksa. Kop api juga tidak bisa, karena kalau orang itu panas kering dikasih kop api ya makin kering, makin panas gitu, nggak bisa ya. So sahabat sehat perlu mempelajari seluruh teknik terapi ya untuk mampu kita menjadi seorang yang kita sebut sebagai jago terapi stroke gitu ya. Karena dengan begitu sahabat sehat ya, apa yang kita berikan kepada mereka yang hari ini sedang mengalami stroke itu lebih maksimal hasilnya karena kita memiliki beberapa skill terapi gitu ya. Jadi kalau kita lihat sahabat sehat ketika mempelajari seluruh skill ini dari mulai fisiodiagnosis, belajar gizi holistik, kemudian belajar senam stroke, belajar afasia terapinya begitu ya. Kemudian teknik pijatnya, ada pijat terapi kepala, pijat zona perut, ada pijat totok kabataki ya. Kemudian ada akupuntur MLS, ada MLS HDO, ada MLS nyeri. Kemudian ada stimulator ya, akupuntur stimulator. Kemudian ada bekam api, ada bekam basah. Kemudian ada peracikan herbal. Tentu ketika kita pelajari semua ini dan kita mampu melakukan tindakan terapi ini,
ketika ketemu dengan pasien stroke, kita dengan mudah memutuskan, oh untuk kasus yang seperti ini, sepertinya saya perlu melakukan tindakan terapi A, saya perlu melakukan tindakan terapi B, herbalnya ini, gitu kira-kira ya. So, sahabat sehat, saya mengajak sahabat sehat semua untuk sama-sama kita belajar bareng-bareng ya, agar apa? Agar orang-orang yang kita sayangi atau mungkin orang-orang yang hari ini sedang membutuhkan kita ya, baik sahabat, keluarga, tetangga, ya orang tua mungkin, kakak, adik ya, anak yang mungkin kena stroke, sahabat sehat bisa lakukan ikhtiar pengobatannya. Sebelum saya tutup, sahabat sehat, saya ingin menyampaikan bahwa jikapun mungkin sahabat sehat ada yang, aduh saya mau ikut sih, cuma waktunya nih belum dapat, atau mungkin saya mau ikut, mungkin dananya belum kelihatan sekarang. Kuatin niat dulu, kuatin niatnya, kemudian ikhtiarkan, hubungi dulu Bu Diananya supaya muncul doa-doa itu dibuktikan dengan proses, gitu ya. Jangan hanya keinginan saja, tapi hubungi Bu Diananya, sampaikan, tanya segala macam, minta doa gitu ya. Bu Diana insya Allah doanya mustajab itu ya. Jadi minta doa, Ibu doain saya biar bisa ikutan dan lain sebagainya. Kalau perlu sahabat sehat DP-in aja dulu, entah 100.000, 500.000 gitu ya. Tunjukin keseriusan kita sama Allah. Ya Allah, saya pengen banget belajar terapi ini untuk membantu mengobati keluarga saya, membantu mengobati orang tua saya, membantu mengobati kakak, adik saya, anak-anak saya, Allah. Tolong bantu saya, Allah, untuk saya bisa dimudahkan mengikuti training ini. Bayar DP, deng. Nanti Allah akan kasih buka jalannya. Karena Allah akan memudahkan orang-orang yang mau belajar menuntut ilmu. Ya, Allah akan mengabulkan setiap doa-doa orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ketika sahabat sehat bayar DP itu sudah menunjukkan sahabat sehat sudah starting nih, sudah proses menuju pembelajarannya gitu ya. Tapi Ustadz saya nggak kebayang duitnya dari mana. Nggak usah dipikirin, itu urusannya Allah. Jangan masuk ke ranahnya Allah. Ranahnya kita, malam hari ini kita punya duit berapa di ATM, transfer segera supaya nanti Allah akan mudahkan. Hadirkan keterbutuhan terhadap Allah, bukan keinginan atas apa yang kita mau, tapi keterbutuhan. Kalau kita udah nge-DP-in, sahabat sehat, itu nunjukin bahwa kita tuh lagi butuh gitu. Ya Allah, saya ini butuh, saya udah DP ya Allah. Ini kalau saya bayar DP, terus saya nggak jadi ikut DP-nya angus, saya nggak bisa belajar dan lain sebagainya. Nah itu ya. Jadi yuk tunjukin, mudah-mudahan sahabat sehat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, sebelum saya berikan nanti ke Mas Tommy Kang Tommy untuk tanya jawab, saya ingin sampaikan bahwa sahabat sehat ada tadi sudah diceritakan oleh Kang Tommy. Saya sedang masuk proses pencetakan buku Sembuh Bahagia yang kedua, cetakan kedua, yang ini sudah mulai disempurnakan lagi beberapa halnya di dalamnya, ya agak sedikit berbeda, ada beberapa penyempurnaan lah ya di dalam buku Sembuh Bahagia cetakan yang kedua ini daripada cetakan yang pertama, yang insya Allah ini juga bisa menjadi pendamping, ya bahasanya kitab pengobatan keluarga lah gitu ya. Kitab pengobatan keluarga atau buku panduan pengobatan keluarga, karena di dalamnya ada banyak banget puluhan teknik terapi, puluhan penyakit beserta dengan tindakan terapinya seperti apa, obat herbalnya bagaimana cara meracik obatnya. Nah itu lengkap ada di buku Sembuh Bahagia ya. Termasuk juga terapi yang tadi saya sebutkan tuh, ada akupuntur MLS nyeri, ada pijat kepala untuk stroke ya, kemudian ada moksa, itu semua ada di buku Sembuh Bahagia. Nah, silakan sehat kita dengarkan dulu. Setiap orang ingin sehat, bukan hanya jasmani tapi juga rohani. Tapi kadang-kadang orang bingung atau tidak tahu bagaimana menemukan sehat itu dan bagaimana dia bisa mendapatkan kesehatan yang sesungguhnya. Karena setiap orang diuji oleh Allah dengan penyakit agar diuji kesabarannya, diuji dengan sehat agar diuji juga rasa syukurnya. Nah, buku Sembuh Bahagia, Hidup Sehat Penuh Berkah ini
menunjukkan kepada abang, kakak, ayah, bunda semuanya apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki agar hidup kita sehat, dalam taat, dan sesuai dengan judul bukunya, sembuh bahagia. Hidup sehat penuh berkah. Buku ini sangat saya rekomendasikan untuk bisa dibaca, dimiliki, dan diajarkan agar seluruh orang-orang bisa sehat dalam taat, lahir dan batin. Barakallahu fikum untuk Gurunda Ustadz Andi Hasbi. Semoga Allah muliakan dan jadikan buku ini sebagai amal jariah. Well recommended. Barakallahu fikum. Suaranya hilang, Ustaz. Oh iya, ya. Jadi di buku Sembuh Bahagia ini alhamdulillah saya menghitung kalau nggak salah sekitar 20-an lebih guru-guru yang yang memberikan testimoni ya. Mulai dari Babe Jamil Azaini, kemudian ada Mas Indrawan Nugroho, kemudian yang baru saja dapat golden play button ya di YouTube karena 1 juta subscriber. Beliau adalah salah satu rekan kerjanya Deddy Corbuzier ya. Beliau juga memberikan testimoni di buku saya. Kemudian ada Ustadz Faizar peruqyah ya, yang kita kenal sebagai ahli ruqyah. Kemudian ada Ustadz Muhammad Junaidi, ketua Arsy. Kemudian ada Dr. Wahyudi Bidada ya, doktor dari Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian juga ada Dr. Hendra Sutisna ya, salah satu dokter spesialis. Kemudian juga ada Profesor Dr. Honoris Causa Rahmat ya, Nursiami Rahmat Priantoro, dan banyak lagi sahabat sehat. Jadi silakan hubungi Jenwu ya untuk melakukan pemesanan buku Sembuh Bahagia yang insya Allah ini bisa menemani Anda. Minimal jika sahabat sehat mungkin belum berkesempatan mengikuti training stroke komprehensif, ya bisa memiliki bukunya hari ini masih pre-order ya di harga 215.000 ya. 215.000 dari harga umum, harga regulernya 244.000 di luar ongkir. Nah, di masa pre-order ini 215.000 plus gratis ongkir maksimal 15.000. Jadi kalau wilayah Jabodetabek rasa-rasanya free sih ya, insya Allah gitu. Karena ongkirnya kita tanggung 15.000 maksimal. Mungkin yang di luar Jabodetabek ada subsidi ongkir. Alhamdulillah sudah puluhan yang mendaftar, sudah memesan buku ini ya. Hari ini kita cetak 1.000 buku ya. Targetnya 1.000 keluarga bisa memiliki buku ini dan bisa menjadi pendamping buat keluarga-keluarga Anda. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Kang Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Andi Hasbi yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Jadi kita punya bayangan jauh lebih spesifik ya mengenai tentang apa saja penyebab yang terjadi ketika orang ini menderita penyakit stroke. Nah, ternyata tidak serta-merta tiba-tiba orang itu stroke gitu kan. Oh, ternyata ada loh basic sebelum dia stroke itu dia apa aja nih penyebab-penyebabnya gitu kan. Nah, tadi kita udah menyimak bersama dan di kesempatan kali ini saya izinkan teman-teman, ini masih ada kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menit sebelum kita closing ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan saya izinkan ya, bisa langsung via mikrofonnya di open atau bisa di kolom chat, teman-teman boleh tulis ya pertanyaannya di kolom chat.
Silakan, ada yang mau bertanya? Ada teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaannya seputar materi tadi atau mungkin diskusi seputar yang lain? Silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau dari kolom chat nih ada yang masuk, Ustaz. Kenapa stroke itu sering berulang? Stroke sering berulang itu biasanya terjadi karena kita nggak tahu bahwa ternyata salah satu penyebabnya itu ya tadi di penyakit-penyakit itu yang tidak kita obati gitu, sehingga dia bisa berulang akhirnya gitu ya. Contoh kerapuhan pembuluh darah atau elastisitas pembuluh darahnya mengeras atau berkurang, atau ada hambatan pembuluh darah, atau ada plak di pembuluh darah. Kalau ini tidak diselesaikan ya akan berulang gitu. Maka solusinya gimana? Ya masukkan pengencer darah. Salah satunya pengencer darahnya apa? Kita minum herbal, bisa bawang lanang, bisa black garlic gitu ya. Kemudian bisa minyak zaitun gitu ya buat melisis lemak itu tadi gitu ya. Jadi ketika ditanya kenapa bisa berulang ya tadi karena penyebabnya tidak kita obati. Kita hanya mengobati di dampak saja atau akibatnya aja, kelumpuhannya aja yang kita obatin. Penyebabnya enggak, pencetusnya enggak gitu ya. Penyumbangnya enggak, ya udah berulang terus gitu. Karena kita baru masuknya kita hanya tahu ngobatinnya di akibatnya itu tadi. Ya lumpuhnya doang yang kita obatin, akhirnya berulang terus. Begitu Mas Tommy. Siap, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan yang tadi ditanyakan. Ini ada juga masuk pertanyaan dari kolom chat itu, penanganan stroke dengan keluhan iler. Jadi mungkin sering netes air liurnya terus, Ustaz. Ya, kalau bicara sering air liurnya sering keluar gitu ya, berarti tandanya lidah ini, mulut ini, ototnya tidak bisa berfungsi. Maka kita perlu lakukan tindakan terapi pijat kepala. Nah, salah satunya yang tadi di e-course yang tadi sahabat sehat lihat ya di videonya tadi yang diputarkan oleh Kang Tommy tadi, di situ sahabat sehat bisa belajar tuh bagaimana terapi pijat di sini. Ini kalau otot di sini lemah, ya itu pasti ilernya akan keluar terus tuh, gitu. Karena apa? Otot ludah air liurnya terproduksinya tidak bisa terkontrol, lidahnya juga tidak bisa terkontrol, ya akhirnya jadi tidak bisa dikendalikan gitu. Akhirnya jadi apa? Air liurnya keluar terus. Maka lakukan terapi pijat di sini, ya terapi pijat di sini, pijat di leher, ya terutama pijat di bagian wajah atau yang di samping sini, daerah mandibula sini, di otot-otot di samping sini ya, gitu. Di otot-otot sini kiri kanan, ya sini. Kemudian lidahnya juga kita perlu tarik. Nah itu nanti perlu ada tindakan cara penarikannya ya. Nanti nggak bisa sembarangan itu. Itu mesti tatap muka pada saat nanti training, nanti kita akan pelajari. Apakah bisa di HDO? Kalau bisa bagaimana deteksinya? HBO apa HDO nih? Kalau HDO nggak bisa kalau di wajah, HDO itu hanya di tangan atau kaki karena di otot besar dia. Gitu ya. Tidak bisa di otot-otot yang ada di sini. Ini lakukannya pijat. Ya, pijat wajah. Namanya pijat terapi kepala ya, karena area kepala itu nanti akan dipijat. Begitu Pak Abdullah ya. Silakan Kang Tommy. Ini ada masuk dari Ibu Sri, Ustaz. Pertanyaannya, kalau ada stroke yang udah komplikasi nih, beliau ada gejalanya gula juga, hipertensi, dan jantung pasang ring, itu bagaimana penanganannya? Oke, penanganannya tentu penyebab-penyebab ini kita obatin. Kalau ada gula, sahabat sehat bisa obati lambungnya dulu. Ya, lambungnya karena hampir seluruh penyakit gula itu penyebabnya dari lambung yang bermasalah. Maka perbaiki lambungnya.
eh, ya dengan minum madu madu Good namanya lambung, atau bisa juga dengan ditambahkan dengan alga gold, alga tea. Ya, tiga produk ini sahabat sehat bisa konsumsi. Nanti ada dosis-dosisnya, cara minumnya ya, ada dosis bertahapnya gitu, yang nantinya lambungnya terrekonstruksi dengan baik, kemudian gulanya bisa terkontrol, kemudian kekentalan darahnya juga bisa terkontrol. Kemudian ini kan jantung pasang ring itu kan karena ada penyumbatan. Nah, penyumbatan-penyumbatannya itu yang nanti akan bisa diurai gitu ya. Sehingga kita mencegah terjadinya stroke berikutnya, atau stroke kedua, atau stroke susulan. Ya, sambil terapi dampaknya, terapi akibatnya kelumpuhan itu kita obatin gitu, Bu Sri. Siap, semoga bisa menjawab. Ini ada pertanyaan masuk. Apakah bisa mengikuti pelatihan hanya secara online, dan apakah materi yang diberikan sama dengan offline? Untuk stroke komprehensif sepertinya nih Ustadz. Iya, kalau stroke komprehensif belum bisa Pak Putu ya. Ini memang harus offline gitu ya, karena ada banyak tindakan-tindakan terapi yang dilakukan secara ketemu ya, tidak bisa online gitu. Online itu hanya hanya materi diagnosanya saja. Kalau materi tindakan terapinya itu harus offline sih, gitu. Jadi total itu stroke komprehensif itu 4 hari Ustadz ya? 4 hari, 5 hari, pembelajaran online-nya 3 hari. Online-nya 3 hari, Ya, 2 hari offline. 2 harinya offline gitu ya. Ya, Nah, yang online lebih banyak bahasnya tentang keilmuan berarti ya. tentang teori. Teori, Ya. keilmuan. Nanti 2 harinya lebih banyak full tentang prakteknya. Iya, betul. Masya Allah, ini udah, wah luar biasa banget ini. 5 hari dengan biaya di bawah 2.500.000 tadi dikasih kesempatan di malam hari ini ya. Iya. 2.350.000 khusus buat malam ini. Kalau menurut saya memang murah banget, karena di luar sana kalau untuk pelatihan yang komprehensif begitu mungkin bisa jauh lebih mahal. Biasanya di harganya 5 jutaan gitu ya. Nah, ini kesempatan buat teman-teman. Ini juga tadi ada bertanya untuk pencegahan. Jadi pencegahan dini buat stroke itu bagaimana ininya Ustadz? Kemudian apa bisa dirutin dengan bekam dan lain-lain? Oke, sahabat sehat. Jadi gini, salah satu manfaat bekam dia adalah membantu melebarkan pembuluh darah atau vasodilatasi, yang mana ini menjadi salah satu penyebab terjadinya stroke, penyempitan pembuluh darah. Kemudian dengan bekam juga bisa keluar beberapa hormon-hormon yang membuat hormon kortisol itu menjadi menurun, sehingga dia bisa terhindar dari hipertensi. Kemudian juga dengan bekam hati bisa menjadi lebih tenang. Maka kasus-kasus tadi pencetus itu ya, traumatik, kemudian juga pikiran dan lain-lain itu bisa juga terobati dengan bekam gitu. Jadi kalau bicara berapa persen dengan bekam, ya cukup besar asal rutin bekamnya sebulan sekali minimal, atau bahkan kalau udah kerasa sakit dan ada penyakitnya ya 2 minggu sekali. Berapa lama? Ya bisa 3 bulan gitu ya. Selanjutnya nanti sebulan sekali. Harus rutin. Kenapa harus rutin? Karena kita makan, kita bernafas, kita minum, yang tidak semuanya ini sehat gitu. Makanan tidak ada yang bebas dari pengawet, pewarna, pengharum, pengenyal ya, pelembut, kemudian apalagi antibiotik, kemudian apalagi banyak banget ya. Belum air minumnya ada BPA-nya ya, air minum galon yang biru-biru itu yang banyak beredar sekarang ini ternyata kan ada BPA-nya begitu, yang sering kita konsumsi hari-hari. Beras yang kita makan untuk minum, untuk makan nasi, ternyata tanahnya pakai pestisida ya, pakai insektisida dan lain sebagainya. Nggak sehat banget. So, kalau Bu Tari juga tanya nih, pola makan harus sehat terus. Gimana? BNI Bu, BNI batasi. Ya, makan itu batasi, nggak usah banyak-banyak, dibatasin aja. Terus boleh nggak orang stroke makan kambing gitu ya, makanan olahan dari daging kambing gitu ya.
boleh aja kalau saya menyarankan bahkan buat penderita stroke atau penderita hipertensi, seminggu sekali itu makan kuah sop kambing. Nah, kuahnya aja, sop kambing tuh yang tidak ada santannya ya. Jadi kambingnya mah nggak salah, yang salah itu gulai kambing, tongseng ya, dan lain sebagainya, itu yang bermasalah gitu. Batasi, kemudian dinikmati. Nikmati itu nggak perlu banyak-banyak, sedikit itu nikmat. Kalau banyak jadinya enek, jadi sedikit aja. Menikmati. Kemudian yang terakhir imbangi. Imbangi dengan apa? Dengan olahraga, tidur cukup ya, ibadah yang bagus, kemudian juga minum herbal. Salah satunya bisa minum madu herbal ya, yang diproduksi oleh Healthy Mastery, atau juga minum alga gold, alga tea, atau minum yang lainnya yang sehat, yang sahabat sehat percaya dengan produsen yang memproduksi herbal tersebut. Gitu kira-kira. Siap, Insya Allah. Terima kasih banyak. Ini mungkin 2 pertanyaan terakhir kita jawab sebelum kita closing statement. Jadi ada pertanyaan masuk, kalau kita bayar DP untuk, ini pertanyaan tentang pelatihan berarti ya. Kalau kita bayar DP untuk pelatihan terus tidak ikutan, bisa hangus ke Ustadz duitnya. Ini silakan nanti Nah, ini hubungi Ibu Diana. kebijakan ini ya, kebijakan IO ini mah ya. Ini langsung hubungi Bu Diana. Bu Diana nomor teleponnya boleh dikirim Bu Diana di kolom chat ya, biar Pak Wawan atau mungkin yang lainnya, sahabat sehat lain yang ingin ingin bertanya-tanya, silakan nanti bisa langsung ke Bu Diana nih terkait kebijakan ini ya, gitu. Oke. Nah, itu ada tuh nomor. Siap, ini nanti bisa langsung. Nah, itu sudah dikirim nomornya. Silakan teman-teman bisa WhatsApp, komunikasi langsung dengan Bu Diana. Karena kegiatan Stroke Komprehensif di bulan September ini kita adakan di Jakarta, dan ini yang penanggung jawabnya adalah Ibu Diana. Ya, nanti teman-teman bisa langsung komunikasi ke Bu Diana. Mengenai DP, mengenai mekanisme dan lain-lain bisa dikomunikasikan sama Bu Diana. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin ini Ustaz. P3K pasien stroke yang jatuh agar tidak memperparah keadaan itu bagaimana? Oke, pertama P3K-nya sahabat sehat, ketika ada penderita stroke, kita perlu langsung menghubungi rumah sakit untuk ambulan, dijemput dengan ambulan, atau langsung dibawa ke rumah sakit. Ada namanya golden time-nya. Golden time ya, yang perlu kita jaga dan kita perhatikan betul. Yang pertama adalah 2 jam pertama. 2 jam pertama itu ambulan harus sudah datang atau kita harus sudah bawa orang tersebut ke rumah sakit. Jangan kita tunda, jangan kita tunggu. Sambil menunggu ambulan datang, karena proses telepon dan lain sebagainya, atau mencari mobil dan lain sebagainya, taksi online dan lain-lain, kita bisa lakukan tindakannya. Salah satunya adalah mengeluarkan 10 tetes setiap ujung-ujung jari ini. Bloodletting namanya ya. Ditusuk dengan jarum, ya, kemudian dikeluarkan 10 tetes setiap jari. Jadi ada 100 tetes. Biasanya karena ada hipertensi atau tekanan darah yang kemudian menyebabkan tensinya itu naik, maka dia perlu dikeluarkan darahnya. Keluarkan 10 tetes per ujung-ujung jari ini ya. Ini per ujung-ujung jari ini dikeluarin, sambil ini dihubungi nih. Ya, sambil menghubungi rumah sakit untuk proses pemberangkatan. 2 jam pertama itu bisa dilakukan itu ya. Kemudian ditidurin, pasien itu ditidurin dengan posisi tidur tidak kepala di atas, lebih tinggi dari dada ya, tapi ke bawah gitu ya, supaya jantung itu bisa langsung mengirim darah ke kepala. Jadi kepalanya jangan ditinggiin. Seringkali kita kepala ditinggiin tuh, kasih 2 bantal, 3 bantal gitu ya. Darah jadi nggak naik malah. Turunin kepalanya, bantalnya taruh di atas, di bawah dada. Jadi posisi kepala agak ke bawah begitu, supaya darah itu mengalir, nafas juga bisa terbuka nih. Ya, jalur nafas juga terbuka, gitu. Kemudian nanti 2,5 jam berikutnya di rumah sakit itu ada proses pemeriksaan, diagnosa segala macam sampai pemberian obat-obatan. Kalau kurang dari 4,5 jam orang stroke sejak terkena serangan itu tertangani dengan medis, insya Allah bisa mengurangi kecacatan secara permanen. Kira-kira begitu. Oke. Ya, Masya Allah, sudah cukup lengkap. Terima kasih banyak Ustaz Andi Hasbi. Ada closing statement Ustaz yang mungkin disampaikan atau langsung? Baik, sahabat sehat, hari ini penderita stroke di Indonesia itu hampir menyentuh angka di 15 juta orang. Maka
saya mengajak sahabat sehat seluruhnya, yuk sama-sama kita peduli dengan mereka. Kita banyak belajar tentang keilmuan terapi stroke agar kita bisa membantu banyak orang, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dan kita amalkan ke banyak orang ini menjadikan kita mendapatkan label dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Andi Hasbi yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu bisa kita terima, kita ingat-ingat dengan baik, dan bisa kita juga sebarluaskan gitu ya ilmu itu, dan juga manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, mungkin sebelum saya tutup dengan doa, saya sedikit ingin mengingatkan teman-teman mengenai tentang review tadi training yang akan kita adakan di Jakarta akhir September ini ya, yang temanya adalah stroke komprehensif. Jadi September ini ada 2 training yang diadakan oleh Healthy Mastery Academy. Satu training workshop ramuan jaren kaki, dan ini adalah ramuan terbaru juga dari Healthy Mastery Academy, yang ini nanti menjadi salah satu produk di Rumah Sehat Stroke yang akan kita dirikan. Jadi nanti Rumah Sehat Healthy Mastery Academy juga akan membuat Rumah Sehat Stroke, dan mudah-mudahan ini bisa tersebar di seluruh kota di Indonesia ya, bahkan pelosok-pelosok desa dan lain-lain di Indonesia bisa tersebar. Dan salah satu metode pengobatannya adalah dengan menggunakan ramuan jaren kaki. Nah, makanya sebelum teman-teman bisa melakukan praktek ini, kita adakan namanya workshop ramuan jaren kaki, dan insya Allah di September ini akan kita adakan. Jadi teman-teman nanti bisa lihat infonya, kemudian nanti bisa langsung menghubungi Ustadz Ikhwan ya, mengenai tentang bagaimana cara daftarnya dan bagaimana cara mengikutinya. Nah, ini workshop terapi jaren kaki. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terapi stroke komprehensif yang akan diadakan di Jakarta. Dan teman-teman di dalam di dalam workshop ini teman-teman akan mempelajari 14 skill keilmuan yang sangat luar biasa, dan ini menjadi salah satu workshop terlengkap yang membahas tentang stroke ya, karena teman-teman di sini akan belajar apa aja, mulai dari diagnosis ya, diagnosa, di situ ada fisiodiagnosis ya, kemudian eksersis stroke, gizi, holistic analyzer, skill konsultasi juga teman-teman akan pelajari. Kemudian teman-teman juga akan dilengkapi dengan teknik terapi. Ada teknik terapi zona kepala, teknik terapi zona perut, akupuntur stroke HDO, totok kabataki, akupuntur MLS nyeri, kemudian ada juga akupuntur stimulator, ada fair cupping ya, peracikan herbal stroke, bekam stroke, moksibusi, dan beberapa materi lainnya yang insya Allah akan melengkapi keilmuan teman-teman. Dan insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan, kalau tadi info dari Ustadz Andi malah 5 hari ya, 3 hari online dan 2 harinya adalah offline ya. Jadi 3 hari full materi itu teman-teman akan dapat dari sana, dan 2 harinya full praktek, teman-teman langsung praktek bagaimana caranya memegang pasien stroke ya. Dan ini menurut saya sangat langka sekali, dan teman-teman juga dapat fasilitas yang luar biasa. Salah satunya adalah kaos dari Healthy Mastery Academy, dari dapat ID card, dapat sertifikat fisik ya, kemudian dapat peralatan untuk praktek nanti di sana. Kemudian workshop ini juga terbatas, kita batasi karena agar prakteknya nanti juga jauh lebih fokus, jauh lebih leluasa ya. Biasanya kalau training atau workshop lain kita bisa sampai 100 orang. Nah, untuk workshop ini hanya kita batasi sekitar 30 orang. Dan yang masuk ke dalam grup calon peserta workshop stroke komprehensif ini kalau tidak salah hampir menyentuh 100 orang. Ya, sudah banyak lah yang masuk ke dalam grup ini, dan yang sudah DP ataupun bahkan sudah bayar lunas juga sudah banyak ya. Mudah-mudahan seatnya kalau malam hari ini belum banyak yang daftar, mudah-mudahan belum tutup gitu ya. Teman-teman masih bisa untuk daftar karena terbatas hanya untuk 30 orang. Jadi ini kesempatan buat teman-teman, karena di malam hari ini
sampai dengan besok siang ada diskon yang sangat spesial ya, karena kalau sudah lebih dari besok siang harganya normal menjadi 2.500.000 ya, setelah besok siang 2.500.000. Nah, mulai malam hari ini sampai dengan besok siang masih ada potongan berupa diskon dari 2.500.000 menjadi 2.350.000. Nah, ini kesempatan buat teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa ikut workshop training stroke comprehensive ini ya. Nah, apabila teman-teman memang sampai dengan batas waktunya tidak bisa mengikuti workshop ini, insya Allah nanti Healthy Mastery Academy juga akan menyelenggarakan workshop lain yang mungkin teman-teman bisa ikuti dengan harga atau biaya yang jauh lebih terjangkau. Tapi kalau memang pengen fokus dalam terapi stroke, ini yang paling tepat untuk teman-teman ikuti. Begitu teman-teman, terima kasih banyak saya ucapkan sebelum diakhiri kepada rekan-rekan yang sudah hadir ya di webinar malam hari ini. Ya, mudah-mudahan waktu luang yang teman-teman luangkan ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, berikan juga pahala yang setimpal buat teman-teman semua, dan ilmu yang teman-teman dapatkan bisa bermanfaat buat banyak orang. Sama-sama sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Tommy Yuliansa meminta maaf apabila ada kata-kata atau mungkin hal-hal yang saya ucapkan yang tidak berkenan, dan saya mewakili tim yang bertugas juga meminta maaf atas kesalahan tersebut. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari berbagai macam penyakit dan kita disehatkan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.